Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu tipe jaringan virtualisasi. Untuk anggotanya ada saya sendiri Muhammad Ridwan, ada Bang Andika, ada Bang Indra, ada Bang Iwan. Next. Di sini saya menjelaskan teknologi virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang mensimulasikan fungsionalitas perangkat keras dan membuat beberapa virtual machine di server fisik. Umumnya aplikasi perlu dijalankan di dalam OS dan hanya satu OS yang dapat berjalan di server fisik pada satu waktu. Virtualisasi memungkinkan firmware yang berada di server fisik yang sama untuk menjalankan OS independen. Next. Sejarah virtualisasi yaitu mulai tahun dari 1960 yaitu IBM mengenalkan tim sharing. Pada tahun 1964 IBM mengenalkan IBM System /360 menyediakan kemampuan virtualisasi yang terbatas dan dibuat Gen Amdahl, yaitu ada CP40 dirilis dan menggunakan kata mesin virtual dan memori virtual. Pada tahun 1998 firmware ditemukan oleh Diane Greene, suaminya Dr. Mendel Rosenblum, bersama dengan mahasiswanya dari Universitas Stanford dan teman kerjanya dari Berkeley. Pada bulan Oktober 1998 mematenkan penemuannya tentang teknik virtualisasi. Pada bulan Mei 2002 paten tersebut dikabulkan. Pada tahun 2004 Microsoft merilis produk virtualisasi mereka pertama kali, yaitu Microsoft Virtualisasi PC. Jenis-jenis virtualisasi yaitu di sini ada network virtualisasi. Network virtualisasi adalah metode virtualisasi dengan penggabungan sumber daya alam jaringan. Ini dilakukan dengan cara memilah bandwidth menjadi beberapa channel. Masing-masing channel ini bersifat independen dari satu dan lainnya. Dengan begitu, channel ini bisa diakses pada server atau perangkat tertentu secara real time. Oke, kita masuk ke cara kerja network virtualization. Cara kerjanya dengan memisahkan layanan jaringan dari perangkat keras yang mendasarinya dan memungkinkan penyediaan virtual seluruh jaringan. Hal ini membuat menyediakan, dan mengelola jaringan semua dalam perangkat lunak secara terprogram. Sementara terus memanfaatkan jaringan fisik yang mendasarinya sebagai bidang belakang paket forwarding. Sumber daya jaringan fisik seperti switching, routing, firewall, load balancing, virtual private network, dan sebagainya. Itu seperti pada foto sebelah kiri bagian bawah, dan kemudian dikumpulkan dan dikirimkan dalam perangkat lunak. Hal ini dapat memerlukan paket forwarding protokol internet atau IP dan jaringan fisik yang mendasarinya. Selanjutnya masuk ke contoh network virtualization, yaitu adalah virtual LAN atau VLAN. VLAN adalah sebuah subbagian dari jaringan area lokal yang dibuat dengan perangkat lunak yang menggabungkan perangkat jaringan ke dalam satu grup atau kelompok
terlepas dari lokasi fisiknya. Kemudian VLAN dapat meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan yang sibuk dan menyederhanakan perubahan atau penambahan pada jaringan. Yang kedua yaitu adalah storage virtualization. Virtualization ini yaitu dengan pooling penyimpanan fisik dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan. Satu perangkat penyimpanan jaringan yang bisa diatur dan dikendalikan dari sebuah konsol utama. Tipe virtualization ini cukup umum digunakan dalam storage area network. Menyamarkan kompleksitas sebenarnya dari sistem penyimpanan seperti SAN yang membantu administrator penyimpanan melakukan tugas pencadangan, pengarsipan, dan pemulihan dengan lebih mudah dalam waktu lebih singkat. Tipe storage virtualization terdiri dari block level virtualization, kemudian ada file level virtualization, dan object level virtualization. Kemudian storage virtualization ialah cara hemat untuk menyediakan layanan hosting web dan secara efektif memanfaatkan sumber daya di dalam infrastruktur IT. Tanpa virtualisasi server hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan pemrosesannya. Ini menyebabkan server tidak aktif karena beban kerja distribusikan hanya sebagian server jaringan. Pusat data menjadi penuh sesak dengan server yang kurang dimanfaatkan, menyebabkan pemborosan sumber daya. Kemudian membagi setiap server fisik menjadi beberapa server virtual, memungkinkan setiap server virtual bertindak sebagai perangkat fisik yang unik. Setiap server virtual dapat menjalankan aplikasi dan sistem operasinya sendiri. Ini meningkatkan pemanfaatan sumber daya dengan membuat setiap server virtual bertindak sebagai server fisik dan meningkatkan kapasitas setiap mesin fisik. Kemudian selanjutnya masuk ke data virtualization. Virtualisasi ini adalah proses abstraksi rincian data teknis tradisional dan manajemen data. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan akses yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Software virtualisasi data adalah middleware yang memungkinkan data dapat disimpan dalam berbagai jenis model data. Untuk selanjutnya bisa diintegrasikan secara virtual. Jenis platform ini memungkinkan user memiliki wewenang untuk mengakses seluruh jenis data perusahaan dari satu tempat tanpa mengetahui apakah data tersebut berada pada mainframe atau on-premise atau di cloud. Ya. Bang Iwan. Ya, untuk selanjutnya ada desktop virtualization, ialah proses virtualisasi stasiun kerja. Hal ini digunakan untuk memberi akses pada pengguna pada sebuah desktop meski secara remote. Infrastruktur desktop virtual atau VDI memiliki lapisan perangkat lunak yang mengabstraksi fungsi desktop, termasuk fungsi sistem operasi. Teknologi virtualisasi memisahkan sistem operasi dari desktop fisik. Aplikasi perangkat lunak bertindak sebagai desktop Anda, di mana Anda dapat menginstal sistem operasi dan aplikasi apapun. VDI adalah tipe virtualisasi desktop jarak jauh, karena jarak desktop virtual jauh dari pengguna akhir. Selanjutnya ada application virtualization. Tipe ini merupakan abstraksi layer sebuah aplikasi dari sistem operasi. Dengan melakukan virtualisasi aplikasi, suatu aplikasi bisa dijalankan dalam bentuk encapsulated tanpa harus bergantung pada sistem operasi.
Jadi misal aplikasi bisa dijalankan di Windows dan juga bisa dioperasikan di Linux ataupun sebaliknya. Selanjutnya masuk ke mode jaringan pada virtualisasi. Yang pertama ada mode not attached atau not attached, artinya virtual machine kita akan terpasang sebuah kartu jaringan tetapi kartu jaringan tersebut tidak memiliki akses jaringan. Keadaan ini sama seperti ketika kalian punya komputer dan komputer kalian itu tidak memiliki sambungan internet atau tidak dipasang kabel di colokan portnya, tapi kalian punya port Ethernet. Jadi kesimpulannya not attached akan memberikan fitur kartu jaringan tetapi tidak dialiri sebuah jaringan, seakan-akan seperti punya sebuah port Ethernet tetapi tidak dipasang kabel. Selanjutnya ada NAT atau Network Address Translation. NAT berfungsi menyediakan akses jaringan publik untuk sebuah private network. Dengan mode NAT, komputer VM kita atau GUES akan mendapat sebuah IP private yang nantinya akan diterjemahkan menjadi akses internet oleh VirtualBox. Akses internet yang dapat di dalam mode NAT ini diperoleh dari akses internet primary di komputer fisik kalian atau host. Oke, selanjutnya ada NAT Network. Seperti NAT sebelumnya, bedanya adalah VM yang satu dengan VM lainnya dapat terhubung. Jadi VM sama-sama dikonfigurasikan dalam NAT Network. Tetapi masih sama, komputer fisik atau host tidak dapat mengakses komputer VM atau cache. Jadi kapan menggunakan metode NAT Network ini? Ketika kita ingin 2 VM atau lebih tersambung ke internet konfigurasi dan masing-masing VM tersebut dapat saling terhubung. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh topologinya, ada 3 VM, jadi mereka bisa terhubung karena ada dalam satu NAT network. Selanjutnya ada bridge adapter. Pada mode ini, VM dapat menggunakan jaringan dari suatu adapter komputer fisik secara penuh. Misalnya kita mempunyai akses Wi-Fi di komputer fisik atau host, maka kita bisa membagi koneksi tersebut ke VM secara mudah. Seakan-akan VM kita mempunyai adapter yang sama dengan komputer fisik atau host kita. Misalnya di komputer fisik kita punya IP 192.168.432, kita bisa membagikan ke VM atau cache yang dengan settingan di VM sehingga di VM mendapatkan IP 192.168.43.3. Jaringan yang ada di VM tidak akan mengganggu di komputer fisik, karena dengan mode ini seakan-akan VM kita menggandakan kartu jaringan fisik, dalam kasus ini menggunakan Wi-Fi. Ataupun ketika kita menggunakan Ethernet atau kabel, nantinya bisa menggunakan IP di segmen yang sama. Yang di sebelah kanan itu ada topologi jaringannya, ada VM123, dia dapat IP DHCP dari adapter PC hostnya. Lanjut Bang. Oke, untuk mode jaringan yang selanjutnya ada internal network. VM akan memiliki sebuah jaringan virtual yang bekerja di lingkup virtual juga. Artinya dengan mode ini akan membuat sebuah lingkup virtual network. Network yang dibuat akan terisolasi dengan area luar, artinya tidak dapat diakses dari komputer fisik atau hostnya. Tetapi sesama VM dapat saling terhubung asalkan sama-sama dikoneksikan ke dalam internal network dengan nama yang sama. Di sebelah kanan ada contoh topologinya. Jadi untuk networknya dikenali berdasarkan nama dari networknya. Next. Oke, yang selanjutnya ada mode host only. Nah, di mode host only ini hampir mirip dengan internal network. Tapi bedanya komputer fisik atau host dapat mengakses atau dapat terhubung ke VM, begitupun dengan VM yang lainnya. Cara kerjanya adalah dengan membuat sebuah virtual adapter di VM dan membuatkan adapter juga di komputer fisik. Jadi ada 2 adapter virtual dan adapter fisik yang terhubung ke masing-masing VM tadi. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.